Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jaringan epitel yang beranggotakan Sarini, Dini Wahyuni, dan saya sendiri Khairunisa, Ayurisa Wafa, dan Widya Anggraini akan mempresentasikan materi yang berjudul jaringan epitel. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan suatu lapisan yang sangat rapat susunan sel-selnya dan biasanya membatasi tubuh dengan lingkungan, baik sebelah luar maupun sebelah dalam seperti dinding usus, pembuluh darah, dan lain-lain. Jadi, jaringan epitel ini, dia itu terdiri dari susunan sel yang sangat berdekatan dengan satu sama lain yang disatukan oleh bahan antar sel yang disebut intercellular substance. Jadi, di mana epitel di satu sisi mempunyai permukaan yang bebas dan di sisi lainnya itu berbatasan dengan jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri jaringan epitel. Ciri-ciri yang pertama yaitu sel-selnya terletak berdekatan dengan susunan tertentu, memiliki daerah pertautan yang jelas dan kuat. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki permukaan yang bebas dan sel-selnya dapat membentuk penjeluran sitoplasma dengan tujuan tertentu. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu lazimnya dia itu berdiri pada membran basal atau lamina basalis. Bisa dilihat di gambar ini ada apical surface dan basal surface. Di mana pada basal surface inilah tempat melekatnya jaringan epitel. Selanjutnya yaitu jarang sekali terdapat pembuluh darah di dalamnya. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu fungsi jaringan epitel. Yang pertama, sebagai alat proteksi, baik terhadap pengaruh fisis, mekanis, maupun kimia berbahaya. Contohnya jaringan epitel pada kulit. Yang kedua yaitu sebagai alat ekskresi untuk membuang sisa-sisa hasil metabolisme, air, garam, amonia, CO2, contohnya jaringan epitel pada kulit, tubulus ginjal, dan alveoli. Yang selanjutnya yaitu sebagai alat osmoregulasi atau pengaturan tekanan osmosis cairan tubuh dan termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh, contohnya jaringan epitel pada kulit dan tubulus ginjal. Fungsi yang keempat yaitu sebagai alat sekresi untuk menghasilkan enzim atau hasil lainnya, contohnya kelenjar endokrin dan eksokrin, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan lainnya. Fungsi yang kelima sebagai alat respirasi, contohnya kulit dan alveoli, dan fungsi yang keenam sebagai alat absorpsi sari makanan, contohnya usus. Untuk poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sarini. Baiklah, terima kasih Khairunisa. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai macam-macam jaringan epitel. Macam-macam jaringan epitel atau bisa dikatakan sebagai pembagian ataupun pengompokan dari jaringan epitel dapat kita pelajari melalui dua bentuk, yaitu melalui morfologi bentuk dasarnya dan susunan selnya. Nah, baiklah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengompokan jaringan epitel berdasarkan bentuk dasarnya. Berdasarkan bentuk dasarnya, jaringan epitel terdiri atas 3 bagian, yaitu jaringan epitel pipih atau disebut dengan squamous, jaringan epitel kubus atau kuboid, dan jaringan epitel silindris atau dikatakan juga sebagai jaringan epitel batang. Nah, pada slide berikut ini kami menampilkan gambar dari ketiga bagian bentuk dasar jaringan epitel tersebut agar lebih mudah kita pahami. Nah, baiklah, yang pertama kita akan bahas mengenai jaringan epitel kubus. Maksudnya jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih atau disebut dengan squamous, di mana sel epitelnya itu berbentuk pipih. Sitoplasma tidak berwarna dengan nukleus atau inti selnya terletak di tengah sel, atau dikatakan juga sebagai sumbu selnya sejajar terhadap membran basal yang berada di tengah selnya. Dan yang kedua yaitu jaringan epitel kubus atau kuboid, di mana pada epitel kubus ini sel-selnya berbentuk seperti kubus, intinya bulat di tengah, dan sel-sel epitel kubus ini tersusun sangat rapat dan rapi yang membentuk struktur yang menyerupai sarang tawon. Dan sel epitel kubus ini memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut mikrofili yang berada di permukaan atas dari sel epitel kubus ini. Tonjolan-tonjolan ataupun mikrofili ini merupakan
perluasan permukaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan zat-zat yang diperlukan. Epitel kubus ini apabila menyelubangi suatu saluran, maka bentuk selnya akan terlihat seperti trapesium yang bertujuan untuk menjaga kerapatan serta menyesuaikan dengan penampang saluran tersebut. Sementara itu, jika berada di sekitar kelenjar, sel tersebut bentuknya akan menyerupai piramid, sehingga disebut sebagai sel piramid. Dan yang gambar ketiga ini merupakan sel epitel silindris atau disebut sebagai sel epitel batang. Nah, kenapa juga dikatakan sebagai sel silindris ini dikatakan juga sebagai sel epitel batang? Karena sel epitelnya ini memanjang seperti batang, di mana sel-selnya berbentuk silindris yang memanjang seperti batang, atau sumbu intinya itu tegak lurus terhadap membran basal. Intinya lonjong dan posisinya itu tergantung pada fungsi dan aktivitasnya. Permukaan sel epitel silindris ini pada umumnya memiliki silia atau disebut juga mikrofili. Lendir atau silia ini berfungsi untuk membersihkan, menggerakkan dan memindahkan suatu benda dalam rongga atau saluran. Nah, itu ketiga gambar itu merupakan bentuk dasar dari sel epitel. Maksudnya jaringan epitel dasar. Nah, bisa dilihat kan perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai jaringan epitel, pengelompokan jaringan epitel berdasarkan susunan selnya. Berdasarkan susunan selnya, jaringan epitel itu terbagi atas dua bagian, yaitu jaringan epitel berlapis tunggal dan jaringan epitel berlapis banyak. Jaringan epitel berlapis tunggal ini dibangun oleh satu lapis sel atau disebut simplex epithelium, dan epitel berlapis banyak dibangun oleh banyak lapis sel atau stratific epithelium. Bisa dilihat ya di gambar pada slide ini. Untuk jaringan epitel berdasarkan susunan selnya itu berada di gambar yang pertama, yang dua tersebut, yaitu jaringan epitel berlapis tunggal dan jaringan epitel berlapis banyak. Sedangkan yang di bawahnya itu merupakan jaringan yang tadi, jaringan epitel berdasarkan bentuk dasarnya. Saya rasa itu saja pembahasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Sarini telah memberitahu pembagian sel epitel. Saya Yuri Salwafa akan melanjutkan pembahasan pembagian sel epitel, yakni bagian epitel berlapis tunggal atau selapis. Nah, epitel berlapis tunggal atau selapis dibagi yang pertama yaitu epitel berlapis tunggal yang pipih atau biasa disebut dengan squamous simple epithelium. Strukturnya dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk pipih, inti pipih lonjong dan letaknya di tengah. Tepi sel ada yang bergerigi, ada yang halus, dan pada permukaan tampak seperti heksagonal. Yang pipih ini melapisi alveoli, kapsul Bowman, lapisan dalam labirin, dan selaput tipanum. Disebut endotelium jika melapisi jantung, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan membentuk kapiler. Disebut mesotelium jika melapisi rongga tubuh dan visera sebagai bagian dari membran serosa. Mempunyai peran-perannya sebagai yang pertama itu ada absorpsi, dan kemudian ada pertukaran, kemudian juga ada sekresi. Nah, yang kedua ada epitel berlapis tunggal bentuk kubus atau biasa disebut dengan cuboid simple epithelium. Strukturnya satu lapis, berbentuk kubus, inti letaknya di tengah. Nah, sel ini melapisi permukaan ovarium, permukaan depan kantung lensa mata, membentuk lapisan berpigmen pada retina, membentuk tubulus-tubulus pada ginjal atau nefron dan lainnya, dan membentuk saluran-saluran berbagai kelenjar. Fungsinya yakni ada dalam sekresi dan ada juga dalam absorpsi. Kemudian yang ketiga, ada epitel berlapis tunggal yang silindris atau biasa disebut dengan silindris or columnar epithelium. Strukturnya
dibangun oleh sel-sel prisma tinggi, penampang vertikal berbentuk 4 persegi panjang, di permukaan tampak heksagonal, inti lonjong terletak di dasar atau basal sel, sel-sel silindris tampak membatasi lumen. Sel ini melapisi permukaan dalam saluran pencernaan, saluran ekskresi dan berbagai kelenjar, dan kantung empedu. Fungsinya antara lain yang pertama untuk membentuk proteksi, lubrikasi atau pelumasan, sekresi, dan absorpsi. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang ketiga adalah epitel berlapis tunggal silindris atau silindris kolumnar epitelium. Struktur dari silindris ini adalah strukturnya dibangun oleh sel-sel prisma tinggi, penampang vertikal, berbentuk 4 persegi panjang. Kemudian di permukaannya tuh tampak heksagonal. Inti lonjongnya terletak di dasar atau basal sel. Sel-sel silindris tampak membatasi lumen, kemudian melapisi permukaan dalam saluran pencernaan, saluran ekskresi dari berbagai kelenjar, kemudian kantung empedu, dan mempunyai fungsi untuk proteksi, lubrikasi atau pelumasan, kemudian sekresi dan absorpsi. Kemudian ada epitel berlapis banyak. Yang pertama ada epitel berlapis banyak pipi atau disebut juga dengan Traviate squamous epithelium. Struktur dari epitel berlapis banyak pipi ini adalah lapisan permukaannya dapat mengalami penandukan atau tidak mengalami penandukan. Secara umum tersusun atas beberapa lapis sel. Yang pertama adalah lapisan paling basal atau dasarnya, yaitu stratum cylindricum. Yang kedua stratum spinosum, stratum granulosum, stratum ludicum, atau seperti pada Oesophagus. Sedangkan untuk epidermis kulit, selain lapisan-lapisan yang saya sebutkan tadi, bagian paling permukaan dijumpai lapisan menanduk atau stratum corneum. Sel-sel dasarnya itu dapat membelah mengganti sel-sel permukaan yang hilang, melapisi permukaan-permukaan yang sering mendapatkan pengaruh mekanik atau kimiawi, seperti pada permukaan rongga mulut dan lidah. Kemudian sel ini juga berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ada juga epitel berlapis banyak kubus atau disebut juga dengan stratified cuboidal epithelium yang terdiri dari 2 lapis atau lebih sel berbentuk kubus yang terdapat pada saluran kelenjar keringat dewasa, saluran uretra jantan, faring, dan epiglotis yang berfungsi sebagai pelindung. Baik, nama saya Widya Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epitel berlapis banyak. Yang pertama ada epitel berlapis banyak silindris. Jadi, kalau pada epitel berlapis banyak silindris ini, dia memiliki banyak lapisan berupa lapisan silindris atau batang secara vertikal. Seperti pada gambar tersebut. Dia tidak hanya satu lapisan saja, namun dia memiliki banyak lapisan yang saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya, yang dinamakan epitel berlapis banyak silindris. Epitel ini dapat kita jumpai pada kelenjar ludah, kelenjar susu, paring, dan laring. Strukturnya itu beberapa lapisan sel berfungsi sebagai pelindung dan sekresi. Selanjutnya ada epitel peralihan atau transitional epithelium. Epitel peralihan ini digambarkan sebagai jaringan yang terdiri lebih dari satu lapisan sel dengan susunan kombinasi bentuk pipih dan kubus. Letaknya itu ada di sistem perkemihan, khususnya pada kandung kemih. Bentuknya mirip epitel gepeng berlapis non-keratid atau tidak berlapis tanduk, tapi sel-sel permukaan besar dan permukaan sel yang bebas berbentuk cembung seperti pada gambar sel tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada epitel berlapis banyak palsu berseria. Ini disebut karena tampak tersusun atas beberapa lapisan sel. Epitel ini dibangun oleh 3 sel, yaitu sel basal, sel silindris,
dan sel gada atau sel golet yang menghasilkan mukus ataupun lendir. Epitel berlapis banyak palsu bersedia ini banyak dijumpai pada trakea, juga terdapat pada kelamin jantan dan bronkus. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.